Bab 1661. Meminta bantuan hanya omong kosong. Di sisi lain, Ye Feng tidak terlalu memikirkannya. Setelah berjalan beberapa jarak, dia hanya perlu melihat-lihat sebelum bersiap kembali ke Palace Hotel. Tetapi pada saat itu, telepon berdering. Panggilan tersambung. Itu suara merdu Pangeran Anju. "Di mana kamu, sayangku? Saya sangat sedih. Saya mengalami sesuatu. Saya tidak tahu harus berbuat apa dan masih sibuk sampai sekarang. Aku akan pergi menemuimu sekarang, mungkin kita bisa bersantai." Ye Feng tidak bertanya apa yang terjadi padanya, dia hanya menjawab dengan "ya". Lalu, dia memberitahu pihak lain lokasi terkini dirinya. Ketika sebuah Aston Martin Vulcan merah yang mencolok melaju, orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan heran. Anju Prince, yang berkilau bak mutiara, menurunkan kaca jendela dan tersenyum padanya, mengisyaratkannya untuk masuk ke dalam mobil. Ia kemudian duduk di kursi penumpang depan dan bertanya sambil memasang sabuk pengaman, "Ada apa?" Di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, hal apalagi yang bisa membuat putri kecil keluarga Adipati Anju merasa frustrasi dan tak tahu apa-apa. Tidak sopan, ya. Pangeran Anju seharusnya mendengar ejekan dalam kata-kata Ye Feng. Ia langsung menatapnya dengan ekspresi agak kesal. Sekalipun dia Ratu Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, masih ada kalanya dia sakit kepala dan frustrasi, apalagi aku, seorang putri kecil dari keluarga Anju. Ye Feng melihat ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya yang tidak bisa dihilangkan, dan dia juga tampak sedikit lelah, jadi dia segera berhenti menggodanya dan bertanya dengan serius, "Ada apa sebenarnya?" "Aku akan mengantarmu ke kediaman rahasiaku dulu. Kita minum dulu, lalu aku akan memberitahumu." Pangeran Anju menatap Ye Feng lagi, dan melihat Ye Feng sudah memasang sabuk pengaman, ia pun menyalakan mobil. Ye Feng melihat ini dan hendak mengangguk ketika pemberitahuan sistem berbunyi. "Selamat, Tuan rumah, Anda telah menyelesaikan navigasi kesempatan. Sebelum ledakan yang disebabkan oleh kebocoran serius pipa gas alam di Queen's Avenue, mohon beritahu semua pengunjung restoran yang hadir, serta pedagang dan pelanggan di gedung ini, untuk meninggalkan zona bahaya. Hadiah, peluang investasi senilai 3 miliar. Pada saat yang sama, banyak informasi tentang pasar berjangka minyak mentah global, serta sebuah informasi penting, terlintas dalam pikirannya. Pada saat dia sepenuhnya mencerna informasi, Ye Feng sudah tahu cara mewujudkan peluang investasi ini. Adapun Pangeran Anju, dia tampak khawatir. Meskipun Ye Feng tertegun sejenak, dia tidak menyadarinya. Saat mengemudi, dia terganggu beberapa kali. Melihat ini, Ye Feng menduga bahwa dia telah menghadapi masalah besar. Ketika mereka tiba di sebuah apartemen mewah di pusat kota Fog dan duduk di samping jendela Prancis besar dengan pemandangan yang tak tertandingi, dia secara alami menariknya ke dalam pelukannya. "Apa yang sedang terjadi? Aku melihatmu mengerutkan kening sepanjang perjalanan ke sini. Hanya saja ada kompetisi investasi di keluarga kita." Pangeran Anju juga memeluk Ye Feng, menyandarkan kepalanya di bahunya. Acara ini diadakan setahun sekali di keluarga Anju. Semua anggota generasi baru keluarga yang telah mencapai usia 18 tahun wajib berpartisipasi. Keluarga akan memutuskan jumlah sumber daya yang akan diinvestasikan keluarga kepada setiap anggota generasi baru di tahun mendatang berdasarkan peringkat tingkat pengembalian kompetisi investasi. Petik 2. Ye Feng mendengarkan penjelasannya dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata batas waktu kompetisi investasi tahunan keluarga Anju atau penilaian kemampuan bisnis sudah dekat. Tahun ini, fokus utama Anju Prince adalah pada rumah lelang Sotheby, dan ekspansi bisnis utamanya juga ada di sana. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkan kompetisi investasi keluarga. Keluarga tersebut telah mengalokasikan 10 juta yuan untuk memulai investasi di awal tahun, dan total pendapatannya sekarang kurang dari 50 juta yuan. Dibandingkan dengan sepupunya yang menduduki peringkat pertama dalam keluarga, penghasilannya lebih sedikit 20 juta yuan. Saat ini dia tengah dibingungkan oleh bagaimana caranya memperoleh penghasilan 20 juta yuan pada minggu terakhir. Setelah mendengar kata-kata Pangeran Anju, Ye Feng tidak bisa menahan tawa. "Apa yang kau tertawakan?" Pangeran Anju bingung. "Aku sudah sangat sengsara. Bagaimana kau masih bisa tertawa? Apakah kamu punya hati nurani?" Ye Feng masih tersenyum padanya. "Apa kau tidak melihat informasiku sebelumnya? Saya adalah seorang ahli investasi terkenal di negara naga. Saya profesional untuk ini. Benarkah?" Mata Pangeran Anju berbinar. "Bisakah kau membantuku menghasilkan lebih dari 20 juta dalam 7 hari menggunakan metode yang dikenal keluargaku?" Ye Feng juga mendengar bahwa klan Anju memiliki persyaratan ketat terhadap hasil investasi keturunan mereka. Keuntungan dari setiap investasi harus ditinjau oleh keluarga untuk menghilangkan semua transaksi rahasia, pertukaran sumber daya pribadi, dan situasi pintu belakang. Kalau tidak, dengan koneksi Anju Prince dan sumber daya di balai lelang Sotheby, mereka akan mampu memperoleh laba besar dengan operasi kecil, dan mereka tidak akan mengalami sakit kepala seperti itu. Namun,
Ia sepenuhnya yakin bahwa metode investasinya tidak hanya akan membantu Anju Prince tetapi juga akan lolos tinjauan internal keluarga Anju. Namun Ye Feng tidak langsung memberitahu Pangeran Anju tentang metode investasinya, ia menatapnya dengan senyum tipis. Apakah itu asli atau palsu? Kau akan tahu setelah mencobanya nanti. Pangeran Anju tidak terlalu memikirkannya, ia melepaskan Ye Feng dan berkata dengan penuh semangat, bagaimana caranya? Berinvestasi dalam apa, sayang? Ye Feng tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Pangeran Anju agak bingung. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Katakan padaku, apa yang kau ingin aku investasikan? Apa yang kau ingin aku lakukan? Baru kemudian Ye Feng berkata, kamu meminta bantuan, dan yang bisa kamu katakan hanyalah kata-kata kosong. Saya naik penerbangan internasional hari ini, dan saya lelah sekali, saya sibuk setengah hari. Lagi pula, aku bahkan belum minum air sejak aku masuk. Baru kemudian Pangeran Anju bereaksi. Ia buru-buru memutar matanya ke arahnya dengan sedikit kesal. Ah, kau benar-benar. Sambil berkata demikian, dia segera menuangkan segelas Romane Conti berusia 30 tahun untuk Ye Feng. Kemudian, dia berjalan di belakang Ye Feng dan menempelkan kepalanya di dadanya sambil mengusap bahu dan punggungnya. Sambil memijat bahu dan punggungnya, dia juga bertanya pada Ye Feng apakah itu baik-baik saja. Ye Feng menikmatinya. Ia menyesap anggur merahnya beberapa kali dan menikmati kelembutannya yang luar biasa sejenak. Lalu, ia berkata, kamu punya komputer di sini, kan? Ambil saja. Saya kebetulan sedang berinvestasi. Salin saja sesuai dengan instruksi saya. Bab 1662. Jika kamu mengatakan ini, aku tidak akan mengantuk lagi. Pangeran Anju segera melakukan apa yang diperintahkan. Dalam waktu singkat, dia sudah datang sambil membawa secangkir teh. Hari ini ia berpakaian sangat santai. Ia mengenakan pakaian rumah biasa. Rambutnya diikat santai di belakang, dan ia tidak memakai riasan apapun. Namun meski begitu, pesona yang dipancarkannya masih sulit dikendalikan. Terutama saat dia meletakkan cangkir teh di meja kopi, sekilas kulit telanjangnya terlihat di sekitar kerahnya. Jantung Ye Feng segera bereaksi, berdebar kencang. Tampaknya wanita ini akhirnya sadar. Dia tahu bahwa sebelum memintanya melakukan sesuatu, dia harus memberinya beberapa manfaat terlebih dahulu. Anju, sudah malam. Ayo kita mulai. Ye Feng menyesap tehnya. Baiklah, ayo kita mulai, kata Pangeran Anju sambil mengeluarkan dua laptop. Ketika dia membawa laptopnya, dia duduk di samping Ye Feng. Jika aku bisa memenangkan kompetisi investasi keluarga ini, aku akan membagi semua keuntungan yang kamu peroleh denganku. Ye Feng menunggu lama, melihat dia tidak melanjutkan, dia sedikit tidak senang. Hanya itu. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Pangeran Anju menatapnya dengan iba. Ye Feng melirik kakinya yang panjang dan lembut. Apa kau tidak punya hadiah lain? Ketika Pangeran Anju melihat ekspresi mesumnya, ia sedikit malu. Bisakah kau serius? Aku serius. Kau tahu, aku tidak kekurangan uang sekarang. Kau tidak bisa menggoyahkanku dengan uang. Kau harus mengubah cara berpikirmu. Ye Feng menyilangkan kakinya, tampak seperti sedang menunggu harga yang tepat. Pangeran Anju menggigit bibir bawahnya seolah sudah bulat hatinya. Jika kau bisa membantuku memenangkan kompetisi ini, apapun yang kau inginkan, terserah. Ada apa? Apa kau bilang begitu? Begitu dia mengatakan ini, Ye Feng tidak mengantuk lagi. Sudah kubilang. Kalau kau tidak percaya, aku bisa bersumpah. Pangeran Anju mengangkat wajah kecilnya yang keras kepala dan hendak bersumpah. Tidak perlu. Aku percaya padamu. Ye Feng menghentikannya dan menatap laptopnya. Katakan rencanamu dulu. Mau main lebih keras atau lebih santai? Apa maksudmu dengan sedikit lebih keras dan sedikit lebih ringan? Wajah Pangeran Anju memerah lagi. Ia merasa pria ini sedang menggodanya, tetapi ia tidak punya bukti. Kalau pakai sedikit lebih keras, efeknya akan lebih cepat dan manfaatnya lebih tinggi, tapi risikonya agak tinggi. Yang lebih ringan mungkin butuh waktu lebih lama untuk berefek dan hasilnya lebih sedikit, tapi risikonya lebih kecil. Ye Feng memeriksa perangkat lunak bawaan dan menjelaskannya dengan serius. Pangeran Anju ragu sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Kalau begitu aku akan menggunakan lebih banyak kekuatan. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Ye Feng berbalik dan meliriknya, ia tak bisa menahan diri untuk menggodanya. Aku tidak tahu kau suka bermain seperti ini. Wajah Pangeran Anju langsung memerah karena malu. Ia menepuk pundaknya dan berkata, aku tahu kau tidak serius. Kau masih bercanda di saat seperti ini. Maksudku, aku nggak ngangka kamu bakal seberani itu. Kamu pikir aku lagi ngomongin apa? Ye Feng melontarkan tuduhan balasan. Pangeran Anju sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi, dan Ye Feng akhirnya serius. Aku baru saja melakukan riset. Pasar minyak mentah berjangka agak menarik hari ini, berani lihat. Minyak berjangka.
Ekspresi wajah Pangeran Anju sedikit berubah. Pasar berjangka jauh lebih berisiko daripada investasi biasa. Jika tidak ditangani dengan baik, pasar ini bisa kehilangan segalanya. Ada apa? Takut? Kalau kamu takut, kita lanjut main saham saja. Ye Feng tersenyum padanya, tapi tidak memaksanya. Pangeran Anju menggertakkan giginya. Aku akan mengerahkan seluruh tenagaku. Biarlah. Paling banter, aku akan kehilangan segalanya. Bukan sampai kehilangan segalanya. Paling-paling, kita akan menyerah dan kehilangan setengahnya, canda Ye Feng. Hadiah sistem yang baru saja diterimanya memberitahu dia bahwa pasar minyak mentah sedang menjanjikan. Malam ini, pasar berjangka minyak mentah akan menghadapi penurunan besar, dengan penurunan lebih dari 20%. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sekalipun Pangeran Anju tidak datang memohon padanya, dia akan tetap berusaha sekuat tenaga. Taruh semua dana yang bisa kau gunakan di pasar berjangka minyak mentah dan tambahkan leverage 5 kali lipat. Ye Feng berbicara tentang rencananya. Semuanya. Ditambah leverage 5 kali lipat. Bukankah ini terlalu berisiko? Anju Princeton tercengang. Meskipun dia secara mental siap mengambil risiko, dia tidak menyangka Ye Feng akan begitu gila. Terus terang saja, short selling bersifat bearish. Bila investor yakin bahwa saham dan kontrak berjangka akan mengalami tren menurun, ia akan menjual kontrak standar terlebih dahulu pada harga tertentu, lalu membelinya setelah pasar turun, dan memperoleh laba dari selisihnya. Secara relatif, risiko melakukan short jauh lebih tinggi daripada melakukan long. Mengambil posisi panjang sama saja dengan mengunci kerugian, sedangkan mengambil posisi pendek dapat mengakibatkan kerugian tak terbatas. Dengan penambahan leverage 5 kali lipat, risikonya menjadi lebih besar. Sekali mereka melakukan kesalahan, mereka tidak hanya akan kehilangan segalanya, tetapi mereka berdua bahkan mungkin terlilit hutang yang tidak akan dapat mereka lunasi selama sisa hidup mereka. Kekayaan datang dari bahaya. Ye Feng sangat tenang. Dia memiliki informasi investasi terperinci dari sistem, dan tidak ada risiko yang mengancamnya. Akan tetapi, Pangeran Anju tidak percaya diri dan langsung kebingungan. Cepat putuskan. Kalau kamu nggak mau main, aku main sendiri. Ye Feng melihat jam, sudah hampir terlambat. Kalau dia terus berlama-lama, dia nggak akan mengajaknya lagi. Pangeran Anju ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama kali ini. Bagaimanapun, itu adalah pilihan yang akan menentukan nasibnya, jadi dia harus berhati-hati. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Baiklah, kalau begitu aku akan gila-gilaan denganmu. Sudah memutuskan. Kalau terjadi apa-apa, kita harus berpegangan tangan dan lompat dari atap. Ye Feng sengaja menggodanya. Memangnya kenapa kalau aku mati? Lagi pula aku punya pria tampan sepertimu. Apa yang perlu ditakutkan? Pada akhirnya, Pangeran Anju tetap teguh pada keyakinannya dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Kalau begitu, bersiaplah untuk menyalin perku, kata Ye Feng sambil membuka perangkat lunak perdagangan berjangka minyak mentah di komputer di depannya. Melihat ini, Pangeran Anju pun ikut beraksi. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia tidak takut mati. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi keberanian wanita ini. Dia bisa tetap tenang berkat sistem tersebut. Sedangkan dia tahu bahwa operasi semacam ini sangat berisiko, tetapi dia tetap bersedia melakukannya sekuat tenaga. Berdasarkan ini saja, dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Tepat saat Anju Prince mulai mengoperasikan dana di akun investasinya. Ada apa? Apa dia melakukan short selling minyak mentah berjangka? Dan dia bahkan menambahkan leverage 5 kali lipat. Apa dia gila? Di ruang pertemuan keluarga Anju, beberapa tetua yang bertugas menilai kompetisi investasi generasi baru keluarga berkumpul. Bab 1663. Jadi kamu seorang wanita mesum. Di layar besar, rekening investasi bank generasi muda keluarga Anju dan rekening investasi terkait ditampilkan. Menurut aturan kompetisi ini, semua tindakan mereka harus dipantau oleh keluarga secara langsung. Setelah kompetisi berakhir, para tetua keluarga akan memutuskan pemenang kompetisi investasi tahun ini berdasarkan kinerja mereka. Sebelum ini, sepupu Pangeran Anju telah melakukan beberapa investasi yang sukses berturut-turut dan selalu menjadi yang terdepan. Terlepas dari keuntungan investasi yang relatif baik di awal tahun, Anju Prince tetap bertahan di tempatnya. Semua orang mengira dia sudah menyerah. Akan tetapi, saat semua tetua keluarga bertanya-tanya apa yang sedang direncanakannya, langkah Anju Prince selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Dia telah menggunakan 50 juta yuan awal dan pendapatan investasi di akun itu untuk bertaruh pada minyak mentah berjangka dan bahkan menambahkan leverage 5 kali lipat. Operasi semacam ini terlalu gila. Apa yang dia coba lakukan? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Seorang tetua keluarga Anju bingung. Pangeran Anju biasanya cukup tenang. Kenapa dia mau mengambil risiko seperti itu hari ini? Ya,
Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan persaingan investasi keluarga akhir-akhir ini, hasil investasi sebelumnya sangat mengesankan. Saya punya harapan tinggi padanya, tapi saya tidak tahu apa yang salah dengannya sekarang. Dia mungkin terlalu ingin menang, kan? Tapi kalaupun kamu ingin menang, kamu tidak boleh gegabah. Cepat dan panggil dia untuk menghentikan operasinya. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Para tetua keluarga menjadi panik. Bagi mereka, bertaruh melawan pasar berjangka dan menambahkan begitu banyak leverage sama saja dengan mencari kematian. Namun, orang yang bertanggung jawab atas keluarga Anju, ayah Pangeran Anju, Anju Taylor, duduk di kursi utama dengan mata tertutup dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Patriark, kita harus memanggil Pangeran Anju untuk menghentikannya. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Ya, kita tidak bisa hanya melihat Anju melompat ke dalam perapian. Dia pasti ditipu atau semacamnya. Aku setuju. Ayo kita telepon dia dan ingatkan dia. Masih ada waktu. Semua orang tampak cemas. Namun, Anju Taylor tetap tenang. Sebelum keluarga mengadakan kompetisi ini, tidak ada presiden yang mengganggu kegiatan generasi muda. Bagaimana mungkin kita berhenti di tengah jalan? Tapi kalau kita tidak menghentikannya, dia mungkin akan celaka. Tak seorang pun bisa memahami ketenangan Anju Taylor. Anju Taylor perlahan membuka matanya dan melirik saudara-saudaranya yang cemas. Jika dia kalah, itu keputusannya sendiri. Namun, sebelum kompetisi berakhir, kalian tidak boleh mengganggu operasi siapapun. Ini aturannya. Bahkan ayah kandung Pangeran Anju, kepala keluarga Anju saat ini, pun mengatakannya. Kalaupun ada yang keberatan, mereka hanya bisa menahannya. Para anggota generasi tua keluarga Anju menggelengkan kepala dan mendesah. Pada saat yang sama, grup obrolan keluarga Anju Prince juga gempar. Ya ampun, apa kau lihat operasi sepupu Anju Prince barusan? Dia sedang melakukan short selling di pasar minyak mentah dan telah menambahkan leverage 5 kali lipat. Apa yang dia coba lakukan? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Ya, pasar minyak mentah akhir-akhir ini sangat kuat. Kemarin melonjak, tapi sekarang dia berani menjualnya dalam posisi short selling. Apa dia gila? Menurutku dia pikir dia tidak punya kesempatan untuk menang kali ini dan sangat ingin mencoba apapun, kan? Dia akan kalah kali ini. Dia akan kehilangan segalanya. Bukankah para tetua keluarga terlalu memanjakannya? Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Tunggu saja. Dia akan mati dengan cara yang buruk kali ini. Jelas saja, tak seorang pun optimis dengan kinerja Anju Prince. Bahkan Pangeran Anju sendiri menatap dengan gugup pergerakan pasar. Ia bahkan tak berani berkedip. Sekarang setelah dia tenang, dia juga merasa sedikit impulsif. Dia melakukan hal yang mengejutkan di bawah bujukan Ye Feng. Jika kecelakaan terjadi, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Berhenti menatap. Istirahatlah sebentar. Ye Feng menguap, lalu berdiri dan meregangkan badan. Kalau ngantuk, tidurlah dulu. Aku akan mengawasinya di sini, kata Pangeran Anju tanpa menoleh, matanya terpaku pada layar. Kalau begitu, teruslah mencari. Aku akan tidur. Ye Feng tahu bahwa dia terlalu gugup untuk tertidur. Dia tidak mencoba membujuknya, dia hanya berbalik dan pergi ke kamarnya. Pangeran Anju menatap layar sejenak dan tiba-tiba bereaksi. Dia masuk ke kamar tidurnya. Tidak bagus. Dia buru-buru bangun dan bergegas menuju kamar tidur. Pada saat ini, dia melihat Ye Feng bersembunyi di balik selimutnya, matanya terpejam penuh kenikmatan, dan dia hampir tertidur. Kenapa kau tidur di tempat tidurku? Cepat bangun. Pangeran Anju bergegas berlari, ingin menariknya. Namun tubuh Ye Feng sangat berat, dia tidak hanya tidak bergerak, dia bahkan ditarik olehnya. Ayo tidur bersama. Ye Feng berbalik dan menggunakan kakinya untuk menjepitnya. Lepaskan aku. Pangeran Anju mulai berjuang sekuat tenaga. Namun semakin dia meronta, semakin erat cengkeraman Ye Feng, dia hampir mati lemas. Tepat pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba menjerit memilukan dan bergegas melepaskannya. Ada sederet bekas gigitan di pergelangan tangannya. Apakah kamu seekor anjing? Dia melotot ke arah Pangeran Anju. Siapa yang menyuruhmu menggertakku? Pangeran Anju segera bangkit dan merapikan pakaiannya. Siapa yang menindasmu? Aku hampir tertidur, tapi kau malah membangunkanku. Ye Feng merasa wanita ini yang mengeluh lebih dulu. Lagi pula, kita berdua sudah melakukan banyak hal. Kita sudah saling kenal. Apa perlu melakukan ini? Siapa yang menyuruhmu tidur di tempat tidurku? Pangeran Anju melotot marah padanya. Kamu punya hati nurani. Aku di sini untuk membantumu, tapi aku nggak bisa tidur di tempat tidurmu. Kamu mau aku tidur di lantai? Lagi pula, kita sudah menjalin hubungan seperti itu. Apa perlu membagi tempat tidur kita? Ye Feng mengejek, lalu tatapannya beralih. Ada yang tidak beres. Reaksimu terlalu abnormal.
Ada sesuatu yang memalukan di tempat tidur. Biar aku yang mencarinya. Jangan. Pangeran Anju ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ye Feng sudah membuka bantal, ada setumpuk foto di bawahnya. Foto-foto ini diambil secara sembunyi-sembunyi, dan sudut pengambilannya pun sangat tersembunyi. Dan semua fotonya adalah orang yang sama. Seorang pria. Pria ini tak lain adalah Ye Feng yang sedang mengemudi atau meninggalkan bandara. Baiklah, jadi kamu perempuan mesum. Beraninya kamu diam-diam memotretku. Bab 1664. Bagaimana kau bisa begitu tenang? Siapa yang diam-diam mengambil fotomu? Pangeran Anju menyangkalnya dan buru-buru menyambar tumpukan foto itu. Buktinya sudah ada. Apa kau tidak mau mengakuinya? Ye Feng menariknya ke tempat tidur. Katakan dengan jujur, kenapa kau mengambil begitu banyak fotoku? Apa kau sedang merencanakan sesuatu untuk melawanku? Dan foto-foto ini diambil secara diam-diam saat saya tidak memperhatikan. Aku tidak. Pangeran Anju tetap keras kepala. Bibir Ye Feng melengkung membentuk seringai. Kau masih keras kepala. Sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Sambil berkata demikian, dia mendorongnya ke bawah dan memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya. Jangan. Pangeran Anju buru-buru meraih tangannya, ekspresinya sedikit bingung. Tapi Ye Feng sudah tertarik, bagaimana dia bisa berhenti, dia sedang bersiap untuk menyerang. Pada saat ini, Pangeran Anju entah bagaimana menemukan kekuatan untuk mendorongnya menjauh. Ye Feng tidak menyangka dia akan melawan begitu keras, dia tertegun. Tidak mungkin, kita ini pasangan tua, kau. Tidak sekarang. Aku masih harus mengawasi pasar. Pangeran Anju meninggalkan kalimat yang membingungkan dan segera keluar dari kamar tidur. Ye Feng memikirkan kalimat ini. Tidak sekarang. Dengan kata lain, akan baik-baik saja setelah dia selesai memeriksa pasar. Apakah itu yang dimaksudnya? Itu masuk akal. Ia menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu merangkak kembali ke tempat tidur. Tak lama kemudian, ia pun tertidur. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur, tetapi tiba-tiba dia terbangun. Ye Feng, bangun, harga minyak mentah telah anjlok. Ye Feng membuka matanya dengan linglung. Ia melihat Pangeran Anju menggoyang-goyangkan lengannya dengan penuh semangat. Apa yang kau lakukan? Aku sedang bermimpi. Ye Feng menepis tangannya dengan marah, ia ingin melanjutkan mimpi indah itu. Harga minyak mentah anjlok 20%. Tebakanmu benar. Pangeran Anju kembali mendesaknya dengan penuh semangat. Baiklah. Apa kau tidak menduganya? Ye Feng merasa reaksinya berlebihan. Bagaimana kau bisa setenang ini? Ini penurunan 20%. Aset kita sudah berlipat ganda. Ketika Pangeran Anju mengatakan ini, suaranya bergetar tanpa sadar. Harga minyak mentah berjangka anjlok 20%, dan mereka bahkan menambahkan leverage 5 kali lipat, sehingga jumlah uang yang diinvestasikan menjadi 2 kali lipat. Ye Feng telah berinvestasi mendekati 1 miliar, sekarang telah meningkat menjadi 2 miliar. Uang 50 juta yuan miliknya kini telah menjadi 100 juta yuan. Pada dasarnya, ia telah mengamankan kemenangan. Di antara para pesaingnya di keluarga, siapa yang berani menepuk dada dan mengatakan bahwa mereka bisa memperoleh uang sebanyak itu dalam minggu depan? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya, dia memeluk Ye Feng dan mencium pipinya. Ye Feng langsung terbangun. Ia menyentuh wajahnya yang masih basah air liur, lalu segera duduk. Satu lagi. Pangeran Anju tidak ragu-ragu lagi, dia mencium Ye Feng lagi. Melihatnya seperti ini, Ye Feng merasa gatal di hatinya. Ia menariknya ke dalam pelukannya dan ingin menghancurkannya. Jangan cemas. Sekarang bukan waktunya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pangeran Anju meraih tangan nakalnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Feng sudah percaya diri. Selanjutnya, lakukan ini. Pada saat yang sama, para tetua keluarga Anju juga gempar. Tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Ya, harga minyak mentah yang sudah naik lebih dari setengah bulan tiba-tiba anjlok 20%. Aku masih tidak percaya. Bukankah ini terlalu ajaib? Pangeran Anju baru saja menjual minyak mentah berjangka ketika berita dari OPEC keluar bahwa mereka ingin meningkatkan produksi, yang menyebabkan harga minyak anjlok. Seolah-olah mereka sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika Pangeran Anju bisa berkolusi dengan orang-orang dari OPEC, mengapa kita tidak membiarkannya menjadi kepala keluarga Anju? Saya hanya membuat analogi. Intinya, masalah ini terlalu kebetulan. Para tetua keluarga mengangguk setuju. Anju Prince baru saja melakukan short selling pada kontrak berjangka minyak mentah, dan harganya sudah anjlok 20%. Sungguh menakjubkan. Bahkan ayah Pangeran Anju, Anju Taylor, kepala keluarga Anju, pun terkejut. Anju ini sungguh tak terduga.
Sepertinya kita bisa memberi selamat padanya terlebih dahulu. Menurut aturan keluarga Anju, batas waktu kompetisi keluarga adalah seminggu kemudian. Tetapi sekarang, tampaknya hasilnya akan keluar dalam waktu kurang dari seminggu. Selain Anju Prince, siapa lagi yang bisa menjamin bahwa mereka akan menghasilkan 30 juta yuan lagi dalam seminggu? Benar sekali, benar sekali. Para tetua keluarga yang hadir menyetujuinya. Pada saat yang sama, keluarga Anju gempar. Ya Tuhan, apa kalian lihat pasar minyak mentah barusan? Harganya benar-benar anjlok. Saya melihatnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, harganya turun 20%. Apa benar-benar seberlebihan itu? Pangeran Anju benar sekali. Bukankah keberuntungannya agak terlalu luar biasa? Kenapa aku merasa dia tidak menebaknya? Itu karena dia sudah lama meramalkan bahwa harga minyak mentah berjangka akan anjlok. Kau bercanda. Bagaimana mungkin hal ini bisa diprediksi sebelumnya? Kecuali dia kenal pemimpin OPEC dan bisa mendapatkan beritanya sebelumnya. Hahaha, kalau dia kenal pemimpin OPEC, kenapa keluarganya ragu? Mereka pasti akan menyerahkan posisi pemimpin keluarga yang baru kepadanya. Kurasa itu karena keahliannya yang luar biasa. Saya pikir dia pasti punya beberapa ahli di belakangnya. Kita semua tahu tentang situasinya. Dia belum pernah terlibat dalam investasi saham atau berjangka sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya. Petik 2. Dia pasti dibimbing oleh seorang ahli. Pakar macam apa yang bisa membuat prediksi seakurat itu? Bukankah itu seperti dewa yang turun ke dunia fana? Siapa tahu? Dia pasti tidak akan membocorkan rahasia seperti itu. Sepertinya tidak ada ketegangan dalam kompetisi ini. Ya, selama dia menjual sahamnya tepat waktu, dia pada dasarnya dijamin menang. Saat semua orang mengira Anju Prince bisa menang sambil berbaring, cerita Anju Prince berubah lagi. Ada apa? Setelah dia menjual sahamnya, dia malah mulai mengambil posisi long. Dan dia bahkan menambahkan leverage 5 kali lipat. Benarkah? Dia bisa menang dengan berbaring. Kenapa dia mau ambil risiko? Dia baru saja selesai short selling, dan sekarang dia mau beli. Apa yang dia coba lakukan? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Jangan bilang kamu tidak mengerti. Saya spesialis pasar saham, tapi saya belum pernah melihat operasi seperti itu sebelumnya. Ternyata setelah Anju Prince menyelesaikan penyelesaian, dia mulai mengambil posisi long pada minyak mentah berjangka dan menambahkan leverage 5 kali lipat. Hal ini membuat mereka tidak dapat mengerti. Dia baru saja menggandakan dananya dengan menjual sahamnya. Dia bisa saja menang sambil berbaring. Kenapa dia harus melakukan hal yang tidak perlu? Bab 1665. Aku bodoh. Bagaimana aku bisa bermain seperti ini? Bahkan para tetua keluarga Anju tercengang, apalagi generasi muda keluarga Anju. Mereka baru saja memuji Pangeran Anju, tetapi sekarang mereka terdiam lagi. Apa yang sedang dia lakukan? Benar. Dia sudah mengamankan kemenangan. Kenapa dia masih melakukan ini? Apakah dia pikir harga minyak mentah berjangka akan meroket? Apa kau bercanda? Benar. Saat ini, harga minyak mentah berjangka sedang anjlok drastis. Tidak ada tanda-tanda tren naik. Bukankah membeli lebih banyak minyak mentah berjangka saat ini seperti mencari kematian? Dia terlalu serakah. Dia memang bisa menang, tapi dia harus mengambil risiko ini. Anak muda memang terlalu gegabah. Para tetua keluarga mendesak untuk Pangeran Anju. Situasi yang tadinya sudah pasti menang, kini menjadi membingungkan lagi. Bahkan Anju Taylor pun tak habis pikir. Saya sudah melihat banyak hal, tapi belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Patriark, haruskah kita memanggil Pangeran Anju dan memintanya untuk bersikap lebih konservatif dan tidak terlalu radikal? Saat itu, seorang tetua keluarga menyarankan. Tidak perlu. Anju Taylor menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa melanggar aturan mainnya. Karena dia sudah membuat pilihan ini, biarkan saja. Kita lihat saja nanti. Setelah Anju Taylor selesai memberi kuliah kepada semua orang, ia keluar dari ruang rapat dengan tangan di belakang punggung. Kemudian, diam-diam ia mengeluarkan ponselnya dan mulai bekerja. Pangeran Anju telah membuktikan pandangan jauhnya dengan fakta. Pasti ada alasan mengapa dia tiba-tiba membeli lebih banyak sekarang. Namun, ia tidak berani mengambil risiko terlalu besar. Ia hanya diam-diam mengambil 100 juta yuan dari dana pribadinya untuk membeli minyak mentah berjangka dan menambahkan leverage 5 kali lipat. Setelah melakukan semua ini, dia kembali ke ruang rapat dengan ekspresi serius. Minyak mentah masih anjlok. Bukankah terlalu berisiko bagi kita untuk membeli lebih banyak saat ini? Pangeran Anju menatap Ye Feng dengan bingung. Ketika Ye Feng memintanya untuk membeli lebih banyak, dia bahkan lebih terkejut daripada semua orang di klan.
Dia sudah mendapatkan uang 2 kali lipat dan bisa dengan mudah menang. Kenapa dia harus melakukan sesuatu yang tidak perlu? Namun Ye Feng bersikeras, dia menyuruhnya melakukan apa yang dikatakannya. Pangeran Anju tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakannya. Lagi pula, Ye Feng telah membuktikan berkali-kali bahwa keputusannya selalu benar. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Anda hanya perlu mengikuti instruksi saya dan menyelesaikan semuanya saat pasar tutup. Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia kembali ke tempat tidurnya dan terus tidur nyenyak. Pangeran Anju tidak mengganggunya lagi dan terus menatap pasar. Pada awalnya, pasar masih memiliki sedikit inersia dan jatuh sedikit lagi. Namun dengan sangat cepat, ia benar-benar mulai bangkit, dan momentumnya sangat dahsyat. Pangeran Anju sepenuhnya diyakinkan oleh Ye Feng. Penghakiman yang begitu tepat sungguh merupakan tindakan ilahi. Terkadang, ia bertanya-tanya apakah pria ini alien. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia melakukan begitu banyak tindakan yang tak masuk akal? Penilaiannya terhadap pasar berjangka begitu akurat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Seolah-olah pasar sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Jika ia menginginkannya naik, ia akan naik. Jika ia menginginkannya turun, ia akan turun. Wanita mana yang tidak terpesona dengan pria seperti itu? Pada saat yang sama, keluarga Anju meledak lagi. Ya ampun, pasarnya mulai naik banget, iya. Apa harus seajaib itu? Ya, pihak pangeran baru saja menghasilkan banyak, dan sekarang mulai meningkat. Saya baru saja melihat beritanya. Sepertinya penanggung jawab OPEC membantah rumor tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk meningkatkan produksi sama sekali. Itu hanya berita bohong. Aku bodoh. Bagaimana aku bisa bermain seperti ini? Sepotong berita palsu menyebabkan pasar anjlok 20%. Itu seperti lelucon. Pasti ada konsorsium di balik ini. Mungkinkah Pangeran Anju mengenal seseorang dari sebuah konsorsium? Apakah dia mendapatkan informasi orang dalam sebelumnya? Imajinasimu berbeda. Kalau dia kenal seseorang dari konsorsium, keluarga kita pasti sudah memperlakukannya seperti mutiara berharga sejak dulu, oke. Lalu menurutmu bagaimana dia membuat prediksi yang begitu akurat? Siapa tahu, ini keterampilan yang bisa menghasilkan banyak uang. Dia pasti tidak akan memberitahumu. Tak hanya generasi baru keluarga, para tetua keluarga pun menyaksikan pertempuran di ruang pertemuan keluarga. Mereka begitu terkejut hingga tak bisa menutup mulut. Mereka baru saja merasa kasihan terhadap Pangeran Anju, tetapi sekarang, kata-kata itu bagaikan tamparan di wajah mereka. Ternyata, Anju Prince sekali lagi membuat penilaian paling akurat. Anju kecil ini sungguh saleh. Saya merasa pasar ini miliknya. Kalau dia mau naik, ya naik saja. Kalau dia mau turun, ya turun saja. Melihat tren ini, kemungkinan akan naik sekitar 10% sebelum pasar tutup. Dia sudah menambahkan leverage 5 kali lipat. Kalau naik 10%, bukankah dia akan dapat 50 juta lagi? Dengan kata lain, dia mendapatkan 100 juta yuan malam ini. Total pendapatan investasinya mencapai 150 juta. Sepertinya permainan ini tidak perlu dilanjutkan. Bagaimana mungkin orang lain bisa menghasilkan 150 juta dalam seminggu? Ya, kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah mengikutinya. Aku melewatkan kesempatan besar ini dengan percuma. Ada yang terkejut, ada yang bingung, ada pula yang menyesal. Bisa dibilang, ada berbagai macam ekspresi. Hanya Anju Taylor yang tersenyum. Tampaknya dia telah membuat taruhan yang tepat kali ini dan dapat memperoleh sejumlah kecil uang. Jika pasar dapat naik 10% sebelum pasar ditutup, ia dapat memperoleh keuntungan sebesar 50 juta. Hanya dalam setengah hari, ia telah menghasilkan 50 juta yuan. Terlebih lagi, ia tidak perlu membagi uang ini dengan keluarga atau istrinya. Uang itu sepenuhnya menjadi harta pribadinya. Memikirkannya saja membuatnya bahagia. Tentu saja ada sedikit penyesalan. Dia masih terlalu konservatif. Kalau saja dia tahu bahwa ramalan Pangeran Anju itu akurat, dia pasti akan melakukan hal yang sama dan membeli lebih banyak lagi. Begitu pikiran ini muncul, dia terkejut. Sebagai seorang pengusaha berpengalaman, dia tahu betul betapa mengerikannya keserakahan. Berapa banyak orang yang telah dijatuhi hukuman kutukan abadi karena keserakahan. Itulah cara bagi raja untuk berhenti saat dia berada di depan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika pasar tutup, pasar benar-benar naik sekitar 10%. Dana Anju Prince meningkat dari awal 50 juta menjadi 150 juta. Dia telah mengunci kemenangan kompetisi ini sebelumnya. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar suatu mukjizat. Berapa banyak orang yang dapat melipat gandakan dana mereka dalam satu malam. Saat fajar, Anju Taylor memanggil Pangeran Anju atas nama para tetua keluarga Anju. Halo,
Pangeran, atas nama keluarga, saya ucapkan selamat. Pangeran Anju, di seberang telepon, juga cukup senang mendengar ucapan ayahnya. Terima kasih atas pujiannya, ayah. Saya masih harus banyak belajar. Aku bahkan mendapat sedikit uang dengan mengikutimu hari ini. Ngomong-ngomong, aku tetap harus berterima kasih padamu. Itu semua berkat keberanianmu. Aku tak berani mengambil pujian untuk itu. Pangeran Anju tersenyum rendah hati. Bab 1666. Dalam hal kesenangan, itu harus menjadi City Slicker. Kalian sudah memenangkan kompetisi ini sebelumnya. Nanti, saya akan berdiskusi dengan para tetua keluarga tentang alokasi sumber daya untuk tahun mendatang. Anju Taylor kemudian menyampaikan pesan. Pangeran Anju sangat gembira mendengarnya. Baik, ayah. Saya akan memanfaatkan sumber daya keluarga sebaik-baiknya. Kemudian, keduanya mengobrol sebentar sebelum menutup telepon. Pangeran Anju meletakkan teleponnya dan bergegas ke kamar tidur dengan penuh semangat, ingin berbagi kabar baik ini dengan Ye Feng. Namun, ketika dia mendorong pintu kamar tidur dan melihat dia masih tidur nyenyak, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada ide ini. Kamu Feng, terima kasih. Dia berdiri di pintu dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Sejak dia bertemu Ye Feng, dia menyadari bahwa keberuntungannya semakin kuat. Pertama, ia membantu balai lelang Sotheby's mendapatkan barang antik berharga senilai lebih dari 10 miliar, yang meningkatkan penjualan Sotheby's secara signifikan. Dalam sekejap, ia menjadi wakil presiden Sotheby's. Kemudian, dia membawanya untuk melakukan sesuatu yang cukup mengguncang dunia keuangan. Bagaimana dia harus membalasnya? Pangeran Anju menggigit bibir bawahnya, dan seolah sudah membulatkan tekad, dia perlahan meninggalkan kamar tidur. Saat Ye Feng terbangun, waktu sudah sekitar pukul 9 pagi. Dia bangkit dan berjalan keluar dari kamar tidur, tetapi dia tidak menemukan Pangeran Anju. Dia memanggil, tetapi tak seorang pun menjawab. Dia melihat sekelilingnya lagi, tetapi tidak ada seorang pun di balkon atau dapur. Dia pergi ke kamar mandi dan mengetuk pintu yang tertutup rapat. Pangeran, apakah kau di dalam? Tetap saja, tidak ada seorang pun yang menjawab. Hal ini langsung membuatnya bingung. Kemana dia pergi pagi ini? Mungkinkah dia pergi berolahraga? Bukankah dia terlalu energik? Dia menggelengkan kepalanya, mendorong pintu kamar mandi, dan masuk. Seketika setelah itu, dia langsung ketakutan di tempat. Kamar mandi Pangeran Anju terhubung dengan kamar mandi. Kamar mandinya berada di luar dan kamar mandinya berada di dalam. Ada bak mandi di kamar mandinya. Pada saat ini, Pangeran Anju sedang berbaring di bak mandi, tubuhnya dipenuhi gelembung-gelembung putih, hanya memperlihatkan kepala dan setengah bahunya. Rambutnya diikat santai dengan sumpit, tampak sedikit bebas dan tidak terkendali. Ya, maaf, aku di sini mau pipis. Aku nggak tahu kamu ada di dalam. Ye Feng panik, meskipun dia ingin segera pergi, kakinya tidak mendengarkannya. Di sisi lain, Pangeran Anju tidak menunjukkan tanda-tanda panik di wajahnya. Malah, ia menatapnya sambil tersenyum. Apa yang kau takutkan? Apa kau takut aku akan memakanmu? Ye Feng menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Apa aku takut? Aku laki-laki. Apa yang perlu ditakutkan? Bung! Anju Princeton terhibur dengan kata itu. Dia tampak begitu cantik saat tersenyum. Mata Ye Feng melebar. Tentu saja, bukan hanya matanya yang menatap lurus. Bak mandinya berwarna putih, dan gelembung-gelembungnya juga berwarna putih, tetapi tidak ada satupun yang dapat menandingi putihnya kulitnya. Keputihan semacam itu sungguh menggetarkan jiwa. Ye Feng, apakah aku terlihat bagus? Pangeran Anju tidak mengusir Ye Feng, sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan kepadanya. Kamu terlihat baik. Ye Feng merasa dia telah mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Lalu menurutmu siapa yang lebih cantik, aku atau Wonder Woman? Pangeran Anju bertanya lagi. Tentu saja, kamu terlihat lebih cantik. Meskipun Ye Feng merasa mereka setara, pada saat ini, apakah ada yang perlu diragukan? Cek, kau tidak serius. Pangeran Anju cemberut genit. Dia sangat menawan. Seketika, dia mengajukan pertanyaan lain yang membuat Ye Feng terdiam. Lalu apakah kamu ingin melakukannya dengannya? Aku tidak mau. Ye Feng segera menggelengkan kepalanya, menyangkal. Benarkah? Aku tak percaya. Dia begitu cantik. Banyak pria di kekaisaran kita dan negara tetangga AS selalu menganggapnya fantasi. Bagaimana mungkin kau tak punya ide? Pangeran Anju jelas tidak percaya omong kosongnya. Petik 2. Ye Feng terdiam. Namun, setelah terdiam sesaat, dia menyadari bahwa di samping bak mandi Pangeran Anju terdapat kostum Wonder Woman yang indah. Ekspresinya langsung berubah. Kenapa kamu bertanya begitu?
Karena aku bisa memerankan Wonder Woman, kata Pangeran Anju sambil berdiri dari bak mandi. Kemudian, dia membersihkan tubuhnya di depan Ye Feng, mengenakan satu set lengkap kostum cosplay Wonder Woman, dan mengangkat alisnya ke arahnya dengan provokatif. Ye Feng segera mengerti maksudnya. Harus saya akui, kalian yang dari kota besar benar-benar tahu cara bermain. Sambil berbicara, dia segera berjalan mendekat dan menggendongnya keluar dari kamar mandi, lalu langsung melemparkannya ke tempat tidur besar di kamar tidur. Pangeran Anju sedikit bingung dan segera ingin bersembunyi di bawah selimut. Wajahnya yang cantik langsung memerah sampai ke telinganya, bahkan lehernya pun ikut memerah. Bukankah kamu cukup berani tadi? Kenapa kamu tiba-tiba takut? Ye Feng merasa lebih bersemangat. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku Wonder Woman. Pangeran Anju benar-benar berakting. Ia bersembunyi di balik selimut dengan ekspresi gugup dan malu di wajahnya. Di saat yang sama, postur tubuhnya tampak anggun dan tak terjelaskan. Perasaan es dan api bercampur menjadi satu. Ye Feng tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia menyerang maju. Kali ini, mereka berdua mungkin terlalu bersemangat. Ditambah lagi, fisik Ye Feng sungguh mengejutkan. Mereka berdua tidak tahu sudah berapa lama. Saat mereka berdua mengakhiri pertarungannya dan tertidur, hari sudah malam ketika mereka membuka mata lagi. Ketika terbangun, ia melihat wajah dan sosok Pangeran Anju yang cantik, dan teringat adegan saat ia memerankan Wonder Woman. Ye Feng sedikit impulsif dan ingin berinteraksi lebih dalam dengannya. Pada saat ini, sebuah panggilan telepon merusak suasana. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dengan kesal dan hendak mengumpat. Namun, ketika dia melihat bahwa ide peneleponnya adalah Samia, dia hanya bisa menahan amarahnya. Halo, Samia, ada apa? Dia mengutak-atik Pangeran Anju sambil menjawab panggilan. Bos, salah satu informan khusus saya menerima pesan penting, kata Samia lembut melalui telepon, jelas takut didengar orang lain. Ye Feng langsung duduk tegak. Informan khusus. Pesan penting. Ada apa? Dia pedagang pasar gelap besar yang nyawanya pernah kuselamatkan sebelumnya. Samia memperkenalkan informan khusus itu singkat. Dia membantuku mengumpulkan informasi tentang beberapa barang antik dari keluarga Jerry Burroughs di pasar gelap. Dia menelepon saya hari ini dan mengatakan bahwa dia menerima komisi anonim. Dia diminta pergi ke suatu tempat untuk bertemu klien tengah malam nanti dan mengambil sebuah barang. Komisi yang diberikan oleh klien anonim tersebut sangat tinggi. Menurut komisi, nilai barang yang diterima oleh kontak tersebut setidaknya 500 juta yuan. Jadi, dia menelepon saya untuk melihat apakah itu akan berguna bagi saya. Bab 1667. Buffett terkejut. Mata Ye Feng bergerak sedikit. Barang senilai lebih dari 500 juta. Dia bahkan menyerahkannya ke pedagang pasar gelap untuk dihubungi. Jadi dia tidak bisa diungkap. Ya, jawab Samia cepat. Aku curiga itu harta karun warisan keluarga Jerry Burroughs. Bos, haruskah kita mengejar mereka? Ye Feng memikirkannya dan dengan cepat berkata, kamu harus berkomunikasi dengan informan itu. Aku akan ke sana sebentar lagi dan mengawasi mereka. Baiklah, saya akan memberikan informasi kontak informan itu sekarang. Saya akan memintanya untuk menghubungi Anda nanti. Mereka berdua berbicara sebentar lagi, lalu menutup telepon. Pada saat itu, Pangeran Anju merangkak dan menggambar lingkaran di dadanya dengan jari-jari rampingnya. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Ini cuma masalah kecil. Ye Feng tidak berencana untuk memberitahu dia tentang masalah berbahaya ini. Namun, Pangeran Anju sangat gigih. Lil Feng, kita satu sekarang. Jangan saling menyembunyikan apapun, oke? Selagi dia berbicara, Pangeran Anju menempelkan dagunya di dada pria itu dan menatapnya lurus-lurus dengan matanya yang besar dan berkaca-kaca. Melihat ini, Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya menceritakan apa yang terjadi. Apa? Tanpa diduga, mata Pangeran Anju berbinar. Apakah kamu akan melihat transaksi pasar gelap malam ini? Kalau begitu, bawalah aku juga. Saya selalu berfantasi bahwa suatu hari nanti, saya akan dapat melakukan petualangan secara diam-diam seperti Batman dan Wonder Woman. Namun, keluarga saya dulu sangat ketat dan saya tidak mampu memenuhinya secara pribadi. Ye Feng tentu saja tidak setuju. Namun, Anju Prince tahu cara memerankan Wonder Woman dengan sangat baik. Dia menggodanya beberapa kali dan membujuknya sebentar sebelum Ye Feng akhirnya setuju. Baiklah, karena kau sudah meminta seperti itu, dengan berat hati aku akan mengajakmu. Ye Feng mencubit wajah mungilnya dengan penuh kasih sayang. Lalu, dia mengganti topik. Tapi sekarang setelah aku menceritakan situasiku, seharusnya kau punya sesuatu untuk diceritakan, kan? Tidak,
aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Pangeran Anju menjadi gugup, tidak tahu mengapa dia mengatakan itu. Kau masih bilang tidak menyembunyikan apapun. Aku baru saja menemukan folder, materi penelitian, di komputermu dan membukanya untuk melihat banyak film menarik. Aku tidak menyangka kau akan seperti ini, Pangeran. Ye Feng memasang ekspresi jijik. Wajah Pangeran Anju memerah. Aku hanya penasaran. Aku tidak menontonnya lagi setelah melihatnya sekali. Cek, coba tebak apa aku percaya padamu. Ye Feng tak bisa menahan cemberut. Pangeran Anju langsung murka karena malu. Memangnya kenapa kalau aku sudah menontonnya? Aku sudah 23 tahun ini. Apa salahnya menonton film dewasa? Tentu saja tidak. Ye Feng langsung tersenyum nakal. Aku melihat beberapa gerakan menarik di sana, apa kau mau mencobanya? Lagi. Sudah berapa kali hari ini? Apa kau mau mati? Meskipun Pangeran Anju sudah menemukan kesenangan di area ini, tak seorang pun akan sanggup menahannya setelah seharian penuh. Ini terakhir kalinya, aku janji. Bukankah kita masih punya hal yang harus dilakukan? Tidak perlu terburu-buru. Ayo lanjutkan. 1 jam kemudian, Ye Feng keluar dari rumah Pangeran Anju dengan puas. Dia bersiap menunggu pedagang pasar gelap yang disebutkan Samia, yang juga merupakan informan eksklusifnya, untuk menghubunginya. Pada saat yang sama, dia sedang menunggu Pangeran Anju, yang mengatakan bahwa dia ingin memberinya kejutan. Namun, saat ia tengah asyik berpikir, teleponnya tiba-tiba berdering dan mengagetkannya. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan melihat bahwa itu nomor yang tidak dikenal. Ye Feng menduga bahwa itu mungkin informan yang disebutkan Samia, dan dia pun segera mengangkatnya. Benar saja, suara hormat langsung terdengar dari ujung sana. Halo, apakah ini Bos Ye? Sayalah yang disebutkan Nona Samia, John Bull. Orang yang ingin bertemu dan menyerahkan barang itu kepada saya sudah menghubungi saya melalui telepon umum. Dia menyuruhku menunggu beritanya tengah malam nanti. Ye Feng segera membalas, dan kemudian dia mulai menanyakan lebih banyak rincian. Termasuk lokasinya, penampilannya, dan bagaimana mereka biasanya berdagang. Pada saat yang sama, saat Ye Feng sedang berbicara dengan John Bull, di seberang lautan. Buffett sedang melihat laporan di kantornya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kantor. Masuk. Buffett meletakkan laporannya, mengaitkan jari-jarinya, dan menatap ke arah pintu. Saat itu, asistennya, Debbie, masuk sambil membawa sebuah dokumen. Pak, tolong lihat ini. Apa ini? Buffett menerimanya dengan rasa ingin tahu. Kami melihat aliran dana misterius di pasar berjangka minyak mentah hari ini. Sambil berbicara, ia menunjuk kurva pada dokumen itu dan menjelaskan, ini memang bukan jumlah yang banyak, mungkin kurang dari 500 juta dolar AS, tapi seperti ikan di air di pasar berjangka. Awalnya mereka melakukan short selling pada minyak mentah, lalu ketika harga minyak mentah turun sekitar 20%, mereka berubah dan mengambil posisi long. Akhirnya, ketika harga minyak mentah naik sekitar 10%, mereka menjual semuanya. Ketika Buffett membaca informasi detailnya, ia tiba-tiba menunjukkan ekspresi tak percaya. Prediksi pihak lain tentang naik turunnya harga minyak mentah sangat akurat. Mungkinkah orang-orang OPEC memanipulasinya? Tidak. Debbie menggelengkan kepalanya. Menurut penyelidikan kami, dananya berasal dari Sun Never Sets Empire, tapi pemiliknya orang Cina. Orang Cina? Kapan bakat seperti itu muncul di Cina? Mulut Buffett ternganga kaget. Pasar saham Tiongkok masih belum sempurna. Dalam lingkungan seperti itu, sangat sulit untuk menghasilkan pakar sejati yang unggul. Namun kini, asistennya mengatakan kepadanya bahwa pakar yang mampu secara akurat memprediksi naik turunnya pasar berjangka itu berasal dari sana. Dia hanya merasa itu tidak dapat dipercaya. Ya, awalnya kami tidak percaya, tapi setelah konfirmasi berulang kali, informasi identitas akun ini memang dari Tiongkok. Pihak lain seharusnya ada di Sun Never Sets Empire sekarang. Alamat IP akunnya ditampilkan di sana. Pada saat yang sama, Sun Never Sets Empire juga memiliki akun yang melakukan hal yang sama dengannya dan menghasilkan 100 juta. Ini luar biasa. Pandangan Buffett kembali tertuju pada laporan penelitian itu. Sementara dana pihak lain tidak terlalu besar, hanya 500 juta dolar AS saja. Namun, prediksi akurat pihak lain tentang pasar berjangka sungguh menakjubkan. Entah karena dia mengetahui informasi orang dalam sebelumnya atau karena dia memiliki indera penciuman super dalam bidang keuangan, hal itu layak mendapatkan perhatian Buffett. Temukan orang ini. Aku ingin bertemu dengannya. Dia meletakkan laporan penelitiannya di atas meja dan memberi perintah kepada asistennya. Ya, Tuan. Bab 1668. Apakah kau akan menjadi seorang pembunuh? Ye Feng mengetahui situasi ini dari John Bull.
Ketika ia mengakhiri panggilan, ia mendengar deru mesin yang keras dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat Pangeran Anju datang dengan gembira. Dia mengenakan jaket kulit hitam dan sepatu bot kulit, dan dia mengendarai sepeda motor Harley yang diperolehnya entah dari mana. Ye Feng melihat penampilannya dan tertegun. Kakak, apa kau akan menjadi pembunuh? Bukankah kau bilang itu berbahaya? Tentu saja, kita harus menyiapkan beberapa perlengkapan. Pangeran Anju segera membuka tasnya. Ada semprotan merica, belati, tongkat, buku jari, kamera lubang jarum. Wajah Ye Feng berkedut tak karuan saat ia memperhatikan. Kakak, kita hanya akan menyelidiki dan memata-matai mereka, kita tidak akan bertarung dengan mereka. Bagaimana kalau keberadaan kita terbongkar? Barang-barang ini mungkin berguna. Pangeran Anju memegang belati dan berpose beberapa kali yang menurutnya sangat tampan. Ye Feng langsung terdiam. Kalau keberadaan kita ketahuan, apa menurutmu benda-benda ini akan berguna? Setidaknya kau harus punya pistol, kan? Masalah itu tidak mudah diatasi. Itu melanggar hukum, kata Pangeran Anju dengan yakin. Hehe, kamu masih tahu ada hukum. Dari kelihatannya, kamu sepertinya melanggar hukum. Ah iya, baiklah, cepat masuk ke mobil. Kalau kau terus berlama-lama, dalangnya akan kabur. Pangeran Anju sangat tidak puas dengan tuduhannya dan mulai mendesaknya. Ye Feng melambaikan tangannya. Sepeda ini tidak bagus, terlalu berisik. Jika Anda mengendarai ini untuk memata-matai mereka, itu sama saja dengan Anda menggunakan pengeras suara untuk memberitahu pihak lain bahwa Anda ada di sana. Pergilah dan ganti ke yang lebih ringan dan lebih tenang. Sepertinya sangat masuk akal. Pangeran Anju juga bereaksi. Setelah berpikir sejenak, ia mengendarai sepedanya kembali ke bengkel. Tak lama kemudian, ia mendapatkan sepeda baru yang ringan dan nyaris senyap. Ye Feng melihat ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia langsung menaiki sepeda motornya. Pada saat yang sama, dia secara alami memeluk pinggangnya. Secara relatif, sepeda motor fleksibel dan dapat bereaksi tepat waktu jika terjadi kecelakaan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pangeran Anju tiba-tiba merasakan pinggang rampingnya dipegang oleh dua lengan kekar, tetapi dia buru-buru memarahi. Tentu saja, aku harus memelukmu. Bagaimana kalau aku jatuh? Ye Feng menemukan alasan yang sangat masuk akal. Tidak bisakah kau memegang pegangan di belakangmu? Tidak nyaman memegang pegangan di belakang, tapi jauh lebih nyaman memegang pinggang. Itu nggak akan berhasil. Kalau kamu sentuh pinggangku, rasanya aneh banget naik sepeda. Ye Feng tidak bisa mengerti. Mereka berdua telah melakukan hal itu berkali-kali. Hanya sekedar pelukan. Namun, dia tidak banyak bertanya dan melakukan apa yang diperintahkan. Baiklah, baiklah. Aku pegang bagian belakangnya, ya. Bisakah kamu pergi sekarang? Pangeran Anju segera menyalakan sepeda motornya, dan sepeda motor itu meraung dan menghilang di kegelapan malam. Ketika mereka berdua tiba di lokasi yang disebutkan John Bull, waktu sudah sekitar pukul 10 malam. John Bull sedang menunggu di gerbang. Ketika dia melihat Pangeran Anju yang datang bersama Ye Feng, dia terkejut. Kau bahkan membawa teman. Ya, bolehkah aku ikut? Pangeran Anju mengenakan jaket kulit, dan rambutnya diikat ekor kuda. Ia tampak sedikit gagah berani dan heroik. Hahaha, tentu. John Bull menjawab dengan acuh tak acuh. Namun, ia segera menarik Ye Feng ke samping. Bos Ye, pihak lain memberiku kesan yang sangat berpengalaman dan cerdik. Mungkin agak berisiko bagimu membawa temanmu ke sini untuk memata-matai sesuatu. Ye Feng tidak keberatan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Kami pasti tidak akan menunda Anda. Lakukan saja dengan cara biasa. John Bull mengangguk dan berbisik. Dari yang kudengar, mereka tidak hanya berdagang dengan kita hari ini. Mereka juga berdagang dengan pedagang pasar gelap lainnya. Selain itu, nilai setiap transaksi pasti sangat mencengangkan. Ekspresi Ye Feng sedikit berubah. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak barang berharga? Sekarang, semua pasukan utama di Kekaisaran sedang mengawasi koleksi keluarga Jerry Burroughs. Bagaimana mereka bisa mendapatkan barang-barang ini? Aku tidak yakin soal itu. John Bull menggelengkan kepalanya. Aku hanya berspekulasi. Saya tidak tahu secara spesifik sama sekali. Ye Feng mendengar ini dan berpikir sejenak. Ia bertanya kepada John Bull tentang situasi pihak lain dan detail pengirimannya, lalu mengamati sekelilingnya dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Kemudian, dia bersembunyi bersama Pangeran Anju. Pangeran Anju melihat Ye Feng membawanya bersembunyi sepagi ini, dan ia bingung. Bukankah pihak lain setuju untuk berdagang sekitar tengah malam? Sekarang baru lewat jam 10. Kita tidak perlu bersembunyi di sudut terpencil sepagi ini, kan? Namun Ye Feng menggelengkan kepalanya.
Karena John Bull mengatakan pihak lain sangat berpengalaman, mungkin ada saat-saat tertentu di mana pihak lain bisa mengejutkan kita. Bersembunyi lebih awal dan mengamati situasi adalah cara raja. Dan kebenarannya memang seperti yang diharapkannya. Mereka berdua baru bersembunyi selama sekitar 10 menit ketika mereka menyadari dua orang licik muncul di dekat mereka. Kedua pria itu berpura-pura menanyakan arah dan maju untuk mengobrol dengan John Bull, tetapi mata mereka terus melihat sekeliling, jelas mencoba mencari tahu apakah ada penyergapan. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, dia berpura-pura mengucapkan terima kasih lalu pergi. Tak lama kemudian, sebuah mobil meraung. Dia di sini. Ye Feng menoleh dan melihat sebuah truk biasa dengan satu set plat nomor melaju mendekat. Ia berhenti di sebelah John Bull. Lalu, seorang pria melompat keluar dari kursi pengemudi dan perlahan berjalan ke arah John Bull, sambil mengucapkan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, tidak ada mawar tanpa duri. John Bull segera menjawab, tidak ada air yang tidak mengalir ke bawah. Orang itu menambahkan, tidak ada anjing yang tidak suka makan kotoran. John Bull menjawab lagi, tidak ada orang yang suka makan kotoran. Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Tuan John Bull, senang bertemu Anda. John Bull buru-buru meraih tangannya. Saudaraku, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Ini pertama kalinya aku membuat masalah sebesar ini sejak aku menjadi pengusaha pasar gelap. Saya sangat gugup. Pria berjanggut itu terkekeh. Haha, santai saja. Ini hanya mengumpulkan barang, membantu kami, dan memikirkan cara untuk mengirimkannya ke pemberi kerja. Bukankah ini hal yang paling kalian kuasai? Aku tahu. Kami akan melakukan yang terbaik. John Bull buru-buru mengangguk dan membungkuk. Ye Feng dan Pangeran Anju memandang transaksi itu dari jauh, mereka merasa agak canggung. Mereka bahkan mencocokkan kode rahasianya. Apa mereka pikir mereka revolusioner bawah tanah? Ye Feng terdiam. Kode omong kosong macam apa itu? Siapa yang mengarangnya? Mereka sama sekali tidak terlihat berbudaya. Pangeran Anju tak kuasa menahan diri untuk mengejek mereka. Set, mereka akan berdagang. Bab 1669. Hati-hati. Saat itu, pria berjanggut itu pergi ke mobil dan menurunkan sebuah patung manusia. Ia kemudian berbalik dan memanggil John Bull, Tuan John Bull, kemari dan periksa barang-barangnya. John Bull segera berjalan mendekat. Setelah beberapa saat, dia menatap lawan bicaranya dengan kaget. Kak, barangnya tidak ada masalah. Kemudian, ia dengan hati-hati mengambil patung itu dan memindahkannya ke samping. Saudaraku, tidak masalah. Terima kasih atas kerja kerasmu. John Bull sengaja berbicara dengan suara keras. Diam-diam ia mengingatkan mereka berdua yang sedang bersembunyi. Baiklah kalau begitu, aku pergi sekarang. Pria berjanggut itu segera masuk ke dalam mobil dan hendak menyalakannya. Saya harus mengantarkan barang lainnya nanti. Tunggu sebentar, saudaraku, kata John Bull sambil melemparkan tas kain hitam ke dalam mobil. Terima kasih telah memilih kami untuk urusan ini. Ini hadiah pribadiku untukmu. Pria berjanggut itu meremas kantong kain hitam tebal itu. Isinya setidaknya $100.000. Ia langsung tersenyum dan berkata, Tuan John Bull, Anda benar-benar ahli dalam hal ini. Saya akan menghubungi Anda lagi jika ada tugas serupa lain kali. Ingatlah untuk tidak mengubah detail kontak Anda. Baiklah, saudaraku, jaga dirimu. John Bull melambaikan tangan padanya. Truk pickup itu kemudian melaju pergi. Pangeran Anju hendak berdiri dan berjalan keluar, tetapi Ye Feng menariknya kembali. Ada apa? Pangeran Anju menatapnya bingung. Pria itu sudah pergi. Apa masih perlu berhati-hati seperti itu? Jangan cemas. Lebih baik berhati-hati. Ye Feng tersenyum padanya. Bukankah kau terlalu berhati-hati? Pangeran Anju tak dapat menahan diri untuk mengeluh. Namun tak lama kemudian, dia tahu betapa bijaknya Ye Feng. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar deru dua sepeda motor dan kedua sepeda motor itu pun perlahan menghilang di telan kegelapan malam. Jelaslah bahwa mereka baru saja menempatkan orang dalam kegelapan untuk mengamati kalau-kalau ada kelainan setelah kejadian. Jika Ye Feng dan Pangeran Anju pergi keluar, mereka pasti langsung ketahuan. Anju Princeton merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Orang-orang ini terlalu berhati-hati. Perlukah? Ye Feng tersenyum dingin. Jangan remehkan musuh manapun. Karena detail sekecil apapun bisa membuatmu terkutuk selamanya. Pangeran Anju akhirnya patuh dan mendengarkan Ye Feng. Saat itu, John Bull menghampiri. Bos Ye memang orang yang hebat. Dia lebih waspada daripada orang berpengalaman seperti saya. Aku tidak punya pilihan. Kalau aku tidak waspada, aku pasti sudah mati ratusan kali. Ye Feng akhirnya keluar. John Bull menyerahkan sesuatu padanya. Ye Feng melihatnya, ternyata itu telepon.
Tuan John Bull, apa maksudnya ini? Saat saya memeriksa barang tadi, saya memasang alat pelacak di mobilnya. Bos Ye hanya perlu mengikuti instruksi di telepon untuk mengikuti mobilnya, jelas John Bull. Ye Feng tersentuh. Terima kasih, Tuan John Bull. John Bull tersenyum getir. Aku hanya bisa membantumu sebatas ini. Selebihnya, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Baiklah, kami akan pergi. Tunggu kabar baik kami. Ye Feng menepuk bahunya dan pergi bersama Pangeran Anju. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat koleksi yang diambil alih John Bull. Pangeran Anju agak penasaran dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke patung itu. Ini karya maestro patung Rodin. Pasti nilainya lebih dari 300 juta, kan? Mereka begitu mudahnya mempercayakannya pada pedagang pasar gelap. Bukankah ini agak terlalu konyol? Ye Feng bahkan tidak menoleh. Itu palsu. Apa? Pangeran Anju merasa sulit mempercayainya. Itu mustahil, kan? Para pedagang pasar gelap ini semuanya sangat cerdik. Mata mereka juga sangat tajam. Jika palsu, mereka pasti tidak akan menerimanya. Lagi pula, aku baru saja melihatnya. Aku tidak melihat ada cacat apapun pada patung itu. Ye Feng tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena dia dapat melihat bahwa John Bull benar-benar tidak menemukan kesalahan apapun pada patung itu. Dia bahkan tidak bisa melihat masalahnya dengan mata telanjang. Kalau saja sistem tidak melakukan perburuan harta karun secara mendalam yang menunjukkan bahwa benda tersebut bukan benda asli, dia mungkin telah tertipu. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan lelaki berjanggut itu, jadi dia segera bersiap untuk mengikutinya dan melihat. Setelah berjalan ke motor Anju Prince, ia menyalakan ponsel pemberian John Bull dan menyalakan motornya. Saya cuma bisa bilang, itu palsu. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, kita harus mengikuti mereka sampai tuntas dan mengamati lebih jauh untuk mengetahuinya. Ketika Pangeran Anju mendengar ini, dia jelas sedikit penasaran dan segera mengikutinya untuk duduk di belakang. Ye Feng hendak menyalakan motornya ketika ia merasakan sebuah tangan kecil memegang pinggangnya. Apa yang kau lakukan? Memanfaatkanku. Siapa yang mau memanfaatkanmu? Aku takut kau akan mengusirku. Pangeran Anju terdiam. Tidak bisakah kamu memegang gagang pintu di belakangmu? Tidak nyaman memegang gagang di belakang. Itu nggak akan berhasil. Kalau kamu sentuh pinggangku, rasanya aneh banget naik sepeda. Pangeran Anju memutar bola matanya. Pria ini benar-benar belajar mengatakan apa yang dia katakan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memegang pegangan di belakangnya. Ye Feng menginjak pedal, sepeda motornya melesat bagai anak panah ke dalam malam. Karena mereka mengikuti mobil itu, dia tidak berani menyalakan lampu depan dan hanya bisa mengandalkan penglihatannya untuk bergerak maju dalam kegelapan. Dengan sistem penentuan posisi John Bull, keduanya dengan cepat melihat truk pickup, yang berjarak sekitar 500 meter dari mereka. Kedua sepeda motor itu mengikuti di belakang truk pickup seperti pos patroli. Ye Feng tidak berani terlalu dekat, dia hanya bisa mengikuti dari jauh. Ketika pihak lain mencapai lokasi perdagangan berikutnya dan menyelesaikan transaksi lain, dia perlahan mengikuti mereka lagi. Dan saat ini, ekspresi Ye Feng menjadi lebih terkejut. Selama proses pelacakan, pria berjanggut itu pergi ke 3 tempat berbeda dan menyelesaikan transaksi dengan 3 pedagang pasar gelap yang berbeda. Dilihat dari percakapan antara pedagang pasar gelap dan pria berjanggut itu, setiap transaksi bernilai 100 juta yuan. Namun, tidak ada satupun pedagang pasar gelap yang menyadari bahwa barang yang mereka peroleh palsu. Pasti ada yang salah dengan pria berjanggut ini. Setelah pria berjanggut itu menyelesaikan transaksi sekali lagi, dia menyalakan truk pickup dan pergi di bawah perlindungan 2 sepeda motor. Ye Feng mengikutinya lagi. Tidak apa-apa jika pedagang pasar gelap tidak menyadari ada barang palsu. Tapi beberapa pedagang pasar gelap sudah ketahuan. Konyol sekali. Pasti ada rahasia yang tidak diketahui di balik pria berjanggut ini. Kali ini, setelah menyelesaikan transaksi, truk pickup itu melaju-maju mundur, semakin jauh, dan segera melaju keluar dari Fox City. Mau kemana mereka? Pangeran Anju langsung merasa sedikit takut. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk mengikuti sekelompok orang tak dikenal keluar kota di tengah malam. Bab 1670. Kau masih bertingkah seperti penjahat di saat seperti ini. Jangan khawatir, aku di sini. Ye Feng tahu apa yang dikhawatirkannya, dia menghiburnya. Hal ini akhirnya membuat Pangeran Anju merasa sedikit lebih tenang. Namun, pria berjanggut itu lebih berhati-hati dari yang dibayangkannya. Ada 2 sepeda motor di belakangnya, tetapi ia tetap berputar beberapa kali di jalan agar tidak diikuti. Untungnya, Ye Feng memiliki sistem penentuan posisi yang diberikan oleh John Bull, dan dengan kesadarannya yang sensitif, dia tidak terguncang. Jika itu orang lain,
bahkan jika mereka punya sistem penentuan posisi, mereka mungkin akan bingung. Akhirnya, setelah setengah jam di jalan, truk itu tiba di stasiun daur ulang sampah. Tempat daur ulang itu terletak persis di pinggir jalan dan menempati setidaknya puluhan ribu meter persegi. Bangunan-bangunan di dalamnya sudah rusak parah sehingga orang-orang menghindarinya. Tepat saat Ye Feng dan yang lainnya tengah mengamati tempat ini, seseorang tiba-tiba keluar. Burung Nasar, kamu kembali. Ye Feng tidak merasakan apa-apa saat melihat orang itu. Tetapi ketika Pangeran Anju melihat orang ini, dia langsung tercengang. Tuan Simir. Ye Feng segera menoleh ke arah Pangeran Anju. Kau kenal dia? Dia sangat terkenal di dunia koleksi seni Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Pangeran Anju tidak ragu. Bisa dibilang dia penilai hebat yang dikenal semua orang di lingkaran ini. Dan yang terpenting, dia sekarang menjadi konsultan utama bisnis barang antik di bawah keluarga Duke of Devonshire. Jadi, dia dari keluarga Duke of Devonshire. Mata Ye Feng bergerak. Dia langsung teringat sesuatu yang pernah diceritakan Kalina kepadanya sebelumnya. Saat itu, Kalina akhirnya berhasil mengambil kembali koleksi berharga dari keluarga Jerry Burroughs. Namun, tak lama setelah ia menyerahkannya kepada atasannya, koleksi tersebut jatuh ke tangan Duke of Devonshire. Barang yang dikirim ke kas negara itu tampaknya telah ditukar dengan yang palsu, dan belum ditemukan hingga kini. Mungkinkah ada hubungan khusus antara pertukaran koleksi asli dengan serangkaian transaksi dengan pria berjanggut malam ini, serta Tuan Simir dan yang lainnya saat ini? Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Pangeran Anju tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Pada saat ini, Tuan Simir dan pria berjanggut itu sudah berjalan ke tempat pengumpulan sampah dan kemudian ke ruangan lain. Ruangan itu tampak gelap dari luar. Tidak ada cahaya sama sekali. Namun, saat mereka berdua membuka pintu, ada cahaya terang di dalam. Orang-orang ini pasti melakukan sesuatu yang ilegal. Pangeran Anju melihat betapa tertutupnya mereka, dan jelas bahwa mereka melakukan sesuatu yang memalukan. Kamu tunggu di sini, aku akan memeriksanya. Ye Feng memikirkannya dan memutuskan untuk mengambil risiko menyelidikinya. Apa kau akan meninggalkanku sendirian di sini? Pangeran Anju melihat sekeliling. Kegelapan itu sedikit menakutkan. Bukankah kamu membawa banyak alat bela diri? Apa yang perlu ditakutkan? Ye Feng tak bisa menahan diri untuk menggoda. Alat bela diri ini bisa melindungi diri dari manusia, tapi tidak dari hantu. Aku tidak takut manusia, tapi aku takut hantu. Pangeran Anju menggigil ketika ia menyebut hantu. Kamu tidak membawa jimat atau darah anjing. Mengapa aku harus membawa barang-barang itu? Untuk berburu hantu. Belum pernah nonton film horor. Di film-film, semuanya seperti ini. Tidak, aku belum melakukannya. Kamu tidak memiliki masa kecil. Keduanya saling menggoda. Akhirnya, Ye Feng memutuskan untuk membawanya. Ia tidak nyaman meninggalkannya sendirian di sana. Mereka berdua pertama-tama menyembunyikan sepeda motor, lalu mulai bergerak dalam kegelapan. Tak lama kemudian, mereka memasuki tempat pengumpulan sampah. Tepat saat ia berjalan memasuki halaman, Ye Feng tiba-tiba meraih kaki Pangeran Anju yang hendak melangkah maju. Jangan bergerak. Ada apa? Pangeran Anju terkejut dan bertanya dengan suara rendah. Ye Feng menunjuk ke arah kakinya. Ada kaleng di kakinya. Kalau saja dia menginjaknya tadi, pasti akan menimbulkan suara dan membuat orang di dalam terkejut. Pangeran Anju merasakan ketakutan yang terus-menerus. Jika Ye Feng tidak menghentikannya tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ye Feng mengamati sejenak, ia menyadari bahwa ada botol dan kaleng di mana-mana di halaman, semuanya adalah botol dan kaleng kaca biasa. Bukan hal yang aneh jika ada beberapa botol dan kaleng di tempat pengumpulan sampah. Tetapi Ye Feng dapat merasakan dengan jelas bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Botol dan kaleng ini mungkin tidak dibuang begitu saja ke tanah. Mereka sengaja digunakan untuk mencegah pencuri. Begitu ada orang luar yang melangkah ke tempat ini dan secara tidak sengaja menyentuh atau menginjak botol serta kaleng ini, mereka akan mengeluarkan suara dan memperingatkan orang-orang di dalam. Sekelompok pencuri yang berjaga-jaga terhadap pencuri. Jadi pencuri pun takut pada pencuri yang mencuri. Dia buru-buru berbalik dan memerintahkan Pangeran Anju untuk mengikutinya dari dekat sebelum melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka berdua berhenti lagi. Ye Feng berjongkok dan mengambil segenggam tanah kuning dari tanah, dia mengendusnya. Ada apa? Melihat ini, Pangeran Anju buru-buru bertanya. Itu tanah liat, jawab Ye Feng lembut. Tanah liat, juga dikenal sebagai tanah liat porselen, adalah jenis tanah liat yang mengandung sangat sedikit pasir dan bersifat lengket. Tanah liat ini memiliki sifat lunak yang baik dan digunakan untuk membuat porselen. Bagaimana benda seperti itu bisa muncul di tempat pengumpulan sampah?
Pangeran Anju juga sangat bingung dengan hal ini. Mungkinkah tempat pengumpulan sampah itu terbuat dari porselen? Memikirkannya saja membuatnya merasa lucu. Kalaupun dia ingin membuat porselen, kenapa tidak melakukannya secara terang-terangan? Apa dia perlu membuat tempat pengumpulan sampah sebagai kedok? Satu kata muncul di pikiran mereka pada saat yang sama, palsu. Mereka hanya akan melakukannya secara diam-diam jika mereka membuat barang palsu. Ketika dia memikirkan operasi pria berjanggut, yang juga Vulture, dan kemunculan Tuan Simir di sini, segalanya menjadi lebih masuk akal. Karena Tuan Simir sangat terkenal dalam seni menilai barang antik di Kekaisaran, ia sangat ahli dalam hal koleksi dan barang antik. Dengan kemampuannya, tidak akan sulit baginya untuk membuat barang palsu berkualitas tinggi. Mereka berdua hendak meneruskan berjalan ketika pintu sebuah ruangan tiba-tiba terbuka dan dua pria keluar. Pangeran Anju langsung menjadi pucat karena ketakutan, mengira dirinya akan diekspos. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menariknya ke samping. Ada kotak-kotak kardus setinggi orang yang bertumpuk di sampingnya, bentuknya seperti gunung-gunung kecil. Keduanya terjepit di antara celah-celah dua tumpukan kardus. Tubuh mereka saling menempel erat, dan mereka bisa mencium napas masing-masing. Dadamu terlalu besar. Rasanya sesak. Ye Feng merasakan perasaan lembut yang menghalanginya, ia tak bisa menahan diri untuk menggodanya. Waktu macam apa ini? Masih saja bertingkah seperti berandalan. Wajah Pangeran Anju memerah sambil mengumpat pelan. Namun, sejujurnya, itu memang sedikit tidak mengenakan. Ini juga pertama kalinya dia menyadari bahwa memiliki dada besar bisa menjadi halangan. Pada saat ini, kedua orang itu berjalan ke arah mereka. Ye Feng dan Pangeran Anju buru-buru menutup mulut mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.